Salam Planter Indonesia. Bicara tentang sebuah pemupukan, maka ada yang dikenal istilahnya adalah namanya pupuk ekstra. Pupuk ekstra merupakan sebuah pupuk di mana bahwa pupuk ini adalah di luar rekomendasi. Contohnya ada bibit di belakang saya adalah bibit kelapa sawit DP Sain, di mana usianya pada saat ini adalah 14 bulan. Angka 14 bulan adalah angka di luar rekomendasi, karena rekomendasinya hanya sampai 12 bulan untuk segera ditanam ke lapangan. Namun kondisinya adalah menguning seperti ini karena sudah sekitar 2 bulan lebih tidak dilakukan pemupukan NPK. Namun penyiramannya tetap berjalan karena penyiramannya menggunakan sistem otomatis dengan menggunakan Kiriko atau Sumisansui atau Nasari, itu merek dagangnya. Nah, bicara tentang pupuk ekstra adalah pupuk yang diberikan ketika kondisi tanaman memang membutuhkan. Jangan dipaksa kondisi tanaman yang menguning seperti ini terus tidak dipupuk karena di luar rekomendasinya. Maka harus dilakukan sebuah langkah yang taktis adalah untuk bagaimana menambahkan pupuk-pupuk ini. Karena memang tidak bisa dielakkan bahwa bibit ini nggak bisa keluar dari pembibitan ini karena memang lahannya belum siap untuk segera kita tanami. Maka harus dilakukan segera pemupukan ekstra. Pemupukan ekstra bisa menggunakan urea karena memang di usia segini kita bahwa bibitnya sudah akarnya sudah tembus, maka harus dilakukan pemupukan misalnya dengan menggunakan pupuk urea supaya menjaga jangan sampai penguningan ini sampai fatal, terjadi pengeringan daun sampai ke bawah karena memang kekurangan unsur hara nitrogen. Lah, di sisi lain bahwa penguningan ini lebih cenderung berada di bagian pinggir saja. Karena apa? Bahwa di pinggir ini dengan sinar matahari yang relatif lebih terpapar, maka proses fisiologi tanaman relatif lebih aktif dibandingkan yang ada di dalam. Karena di dalam usia seperti ini sudah mengalami etiolasi yang berlebihan. Kondisi etiolasi maka dia cenderung relatif lebih tidak aktif di dalam fisiologi, maka dia penyerapan atau penggunaan unsur hara relatif sedikit. Maka di tengah-tengah relatif lebih hijau, tapi di pinggirnya kuning seperti ini. Maka pemupukan ekstra pilihannya adalah bisa sampai tengah ataupun hanya di daerah-daerah yang kuning-kuning saja. Kemudian yang kedua, pupuk ekstra itu juga dilakukan di pertanaman kita. Ketika pupuk ekstra ini adalah dilakukan ketika kita menggunakan byproduct, yaitu adalah janjangan kosong, solid basah ataupun effluent. Di mana pemupukan ini pada titik awal belum mampu diserap tanaman. Sehingga sebagai planter atau petani di dalam pemupukan awal byproduct ini maka harus menggunakan pupuk ekstra supaya tanaman tidak tidak merasa merana, belum mampu menyerap janjangan unsur hara dari janjangan kosong atau solidnya ataupun effluent, namun kita sudah berikan pupuk anorganik baik urea, KCl dan segalanya. Maka penggunaan pupuk ekstra ini adalah gunanya bagaimana memberikan kondisi kelapa sawit kita tidak berada di dalam kondisi yang tercekam karena kekurangan unsur hara, karena memang beberapa hal yang disebabkan. Yang pertama adalah rekomendasi yang tidak diberikan ataupun memang belum mampu diserap oleh tanaman itu sendiri. Pupuk ekstra ini kita lihat kondisinya, sekali lagi kita lihat kondisi tanamannya, kekurangan apa dia. Rata-rata pupuk ekstra isinya ada dua, yaitu adalah kalium dan nitrogen, tapi yang paling utama adalah nitrogennya. Seperti ini di pinggir sini, ketika dia menguning ya udah kita perlukan hanya nitrogen saja, ya udah kita pupuk urea saja. Jangan pupuk bermacam-macam, masukkan magnesiumnya dan sebagainya, karena ini tidak ada tanda-tanda kekurangan magnesium di dalam penguningan kelapa sawit ini, di pembibitan kelapa sawit ini. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Istilahnya kata kunci pada hari ini adalah walaupun tidak ada rekomendasinya, walaupun tidak ada sebuah keharusan memupuknya, tapi jangan biarkan tanaman ini merana, karena bahwa ketidakberadaan unsur hara akan membuat tanaman-tanaman ini merana. Jika fatal, maka tidak menutup kemungkinan bahwa bibit ini akan masuk ke dalam kategori yang nanti tidak terpakai lagi gitu. Termasuk di lapangan, pemupukan jangan kosong, pemupukan solid, pemupukan effluent pada titik awal belum mampu, namun kita berharap produksi, maka berikanlah pupuk ekstranya supaya bahwa produksi yang kita inginkan adalah masih bisa mendaya gunakan kondisi yang ada dengan pupuk ekstra supaya produksi bisa optimal.
keoptimalan produksi adalah pendapatan kita semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia.